Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ayam Putih, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Ayam Putih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 5B ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan di hari kiamat nanti memperoleh syafaatnya. Allahumma amin. Selanjutnya, perkenankanlah saya pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara dalam diseminasi budaya positif Kamis 6 Juni 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati SPD SD CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen sebagai berikut. Susunan acara pertama, pembukaan. Kedua, kesepakatan belajar. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, tanya jawab. Kelima, refleksi. Dan yang terakhir, keenam, penutup. Demikianlah susunan acara pada diseminasi budaya positif hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, meningkat acara yang kedua, kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar akan disampaikan oleh Ibu Sumiati SPD SD CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ayam Putih beliau Bapak Eldiri SPD, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Ayam Putih. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ibu bapak yang berbahagia, perkenankan saya berdiri di sini, izinkan saya berdiri di sini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Wilujeng Setiani selaku pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Ayam Putih yang telah mendukung, telah menyemangati saya, telah memotivasi saya, telah mensupport saya sehingga pada kesempatan siang hari ini dapat dilaksanakan kegiatan diseminasi. Yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu, saya melaksanakan tugas ini karena untuk memenuhi tugas modul 1.4 yaitu aksi nyata budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan ke-10. Namun kemudian Bapak Ibu, diri saya merasa bahwa saya masih banyak belum pengalaman. Tentunya di sana sini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya tentunya juga sudah paham Bapak Ibu itu di depan saya banyak yang senior. Bukan berarti saya itu menggurui Bapak Ibu, tapi di sini saya memang dalam rangka memenuhi tugas untuk
keempat, dan kita nanti akan sharing atau berbagi praktik baik bersama. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk menghangatkan kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan memberikan sesuatu permainan atau game. Permainan itu nanti aturannya begini Bapak Ibu. Saya beri judul Guru Berkata. Seandainya nanti saya menyampaikan Guru berkata, silahkan untuk berdiri. Silahkan Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu melakukan tindakan berdiri. Namun seandainya saya nanti tidak dalam menyampaikan pernyataan tidak ada kalimat Guru berkata, Bapak Ibu tidak usah melakukan kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Guru berkata, Bapak Ibu silahkan berdiri. Baik, terima kasih. Guru berkata, silakan Bapak Ibu memegang pundak. Pundak diri sendiri. Ya, pundak diri sendiri. Bukan pundak teman Bapak Ibu. Bagus, ya, terima kasih. Turunkan kedua tangan Ibu dari pundak. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, mantap. Ya, baik. Saya ulangi lagi. Ulangi sekali lagi. Silakan Bapak Ibu turunkan kedua tangannya dari bahu. Guru berkata, silakan Bapak Ibu untuk menurunkan kedua tangan dari bahu. Silakan untuk duduk kembali. Oke, baik ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Guru berkata, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tujuannya ini tadi untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu agar dalam kegiatan ini nanti kita bersama-sama bisa sharing bersama, oke Bapak Ibu? Iya. Baik. Mohon maaf, nanti saya akan menyampaikan beberapa materi. Sebentar Bapak Ibu, tadi ini mati. Ya. Ya. Oh ini, oh ya sudah. Ini ada yang keinjak tadi LCD-nya. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini tugas saya dalam memenuhi kegiatan di CGP yaitu aksi nyata budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kegiatan ini dimulai kita melaksanakan setelah tadi game kita melaksanakan kesepakatan. Kesepakatan tadi sudah saya tuliskan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk membacanya kembali. Coba Bu ini saya dibantu untuk membaca nomor 1 itu bunyinya begini. Menghargai yang sedang berbicara. Menghargai yang sedang berbicara. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Kemudian untuk yang kedua, Pak Joko, monggo Pak Joko itu dibacakan. Tunjuk jari atau angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, tunjuk jari atau angkat tangan jika ingin bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Baik, yang ketiga, Bu Umi coba minta dibacakan saya. Yang ketiga, saling berbagi atau sharing. Ya, yang ketiga saling berbagi atau sharing. Setuju? Setuju. Baik, ini sudah menjadi kesepakatan kita ya. Berarti yang pertama menghargai yang sedang berbicara, yang kedua tunjuk jari atau angkat tangan jika ingin bertanya, dan yang ketiga saling berbagi atau sharing. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesepakatan kita tadi sudah terbentuk. Perlu ditambah lagi?
kasih, sudah cukup. Nanti kita sepakati bersama-sama untuk kedepannya. Ibu bapak, kita sebelum memulai ke materi, saya ingin sedikit bertanya kepada bapak ibu. Pada kegiatan pagi hari ini dari awal ibu berangkat ke sekolah, itu kegiatan apa yang membuat bapak ibu merasa senang? Bawel. Dari saya, kegiatan yang membuat saya senang untuk berangkat sekolah yaitu saya bisa bertemu dengan anak-anak didik saya yang jumlahnya banyak dan tentu ada pengalaman yang membuat saya itu senang bertemu dengan anak-anak. Ya, itu dari saya. Terima kasih Bu Wil menyampaikan senang bertemu dengan anak-anak atau murid-murid atau peserta didik. Kemudian sekarang Bu Erna coba bagaimana tadi pagi merasa bagaimana Bu Erna? Pagi-pagi saya tidak merasa senang sih Bu. Kenapa Bu Erna? Ya tadi pagi agak sedikit drama pagi. Ya di rumah sudah drama, tadi di sekolah ketemu drama lagi. Iya. Tapi karena hari ini akan bertemu dengan Bu Sumi, Ya. berdiseminasi, jadi hari ini saya semangat, senang. Terima kasih atas tanggapannya, sungguh luar biasa. Bu Maria, coba bagaimana tadi pagi Bu Maria belum berangkat ke sekolah, rasanya seperti apa Bu Maria? Iya, tadi pagi saya merasa senang karena hari ini jadwalnya Bu Sumi akan diseminasi. Ya, terima. Iya, budaya positif karena mau disamping. Terima kasih. Ternyata sangat antusias sekali tanggapannya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah saya jadi merasa sangat-sangat bangga sekali terhadap Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu semua. Tadi Bu Wilujeng sudah menyampaikan kata murid, kata anak-anak atau peserta didik. Kata anak-anak atau peserta didik boleh disamakan kalau misalnya saya menyampaikan kata murid? Bagaimana Pak Is? Boleh, baik. Bu Santi boleh? Boleh, ya. Berarti kita selaku guru, tugas kita di awal adalah bagaimana? Bagaimana kalau misalnya kita tadi berangkat, bertemu dengan siswa kita, bertemu dengan murid kita, tentunya tadi sudah merasa senang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita itu akan sharing tentang murid, kodrat murid. Ya, kodrat murid. Kodrat, dari kata kodrat. Kodrat itu artinya apa ya Bapak Ibu? Bu Erna, apa kodrat? Kodratnya ketetapan takdir yang sudah ada. Oh ya, terima kasih takdir, Pak Joko. Kodrat itu sudah menjadi ketentuan seperti itu, takdir. Iya. Sudah cukup? Oke, ya pendapat dari dua orang guru SD Negeri Ayam Putih ternyata sangat luar biasa. Yang namanya kodrat itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, ya bagus juga ini, oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan kodrat itu bisa dirubah apa tidak Bapak Ibu kalau sudah ditetapkan oleh Allah? Ya, terima kasih Bu Wilujeng. Kodrat itu tidak bisa dirubah. Nah, mari kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Kodrat murid berarti sesuatu yang sudah ditetapkan untuk murid. Di sini itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi apa niku, Pak Ismail? Filosofi sih apa ya? Nggih. Napa Kebetulan saya belum tahu Bu Sumi filosofi apa itu ya. Oh ya, Nanti saya mencoba menyimak Ya. dari teman yang lain. baik. Ya. Terima kasih sekali, ternyata jujur sekali Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat?
Filosofi apa? Sejarah. Bu Win? Silakan Bu Win. Filosofi. Filosofi menurut saya itu adalah sejarah. Artinya itu kan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya dengan pemikirannya Ya Bu Win. Lanjut. Tidak usah pakai kayak. Lanjut. Ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara artinya itu sejarah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi ya artinya bahwa sejarah pemikiran. Filosofi dari saya. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu untuk menjelaskan. Ya, ternyata filosofi itu adalah sebuah sejarah. Tadi ya kan? Sejarah. Iya, sejarah pemikiran. Ya, filosofi itu pemikiran yang mendalam Bapak Ibu. Pemikiran yang mendalam tentang apa? Tentang kodrat murid. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Pendidikan itu bukan pabrik yang siap mencetak murid agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang siap dijual dan tidak sesuai. Dibuang. Kalau tidak sesuai dibuang itu. Kemudian baris bawahnya, murid juga bukan batu atau kayu yang siap dibentuk sesuka hati oleh pemiliknya. Nah, menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, murid itu diibaratkan seperti benih. Bisa benih Pak Joko nggih? Iya, benih. Bahasa Jawanya napa Bu Beni? Winih, nggih, winih. Winih. Nah, kita sebagai orang tua dan guru adalah petani yang siap merawat benihnya. Nah, bagaimana kita akan merawat benihnya? Baik, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Monggo Bapak Ibu dipirsani bareng-bareng bahwa orang tua itu tidak pernah tahu benih seperti apa yang dititipkan Tuhan. Jadi manusia atau orang tua itu tidak tahu. Yang penting bagi orang tua dan guru itu menyediakan lingkungan yang subur. Nah, panjenengan dan saya selaku guru menyediakan lingkungan yang subur untuk pertumbuhan benih tersebut agar benih tersebut dapat tumbuh dengan aman dan dapat berkembang biak. Nah, dan penting juga bagi orang tua dan guru harus bagaimana? Harus mengenali benih seperti apa yang dititipkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu nek dititipi diperasai ka semua tua Pak Bu, kula nyuwun titip lare kula monggo dipun guluntak wonten SD Negeri Ayam Putih. Ya, di sini sudah pernah ya diadakan kegiatan seperti itu ya. Pada waktu kegiatan apa Ibu Mar namanya itu? Pertama, pakai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Iya, dipasrahkan oleh komite titip kepada kita semua. Nah, kita juga belum tahu seperti apa benih itu. Nah, benih itu kita harus berusaha mengenali. Karena kita kembali lagi, setiap tanaman itu pasti berbeda-beda. Setiap anak didik kita itu pasti berbeda-beda. Dan tanamannya berbeda yang bagaimana? Tumbuhnya, kemanfaatannya. Nah, itu untuk murid-murid kita. Ada tanaman, misalnya tanaman pohon jambu yang diambil apanya Bu Wil? Pohon jambu, Ya. buahnya, Terus daunnya buat obat, diare, ya. Terus apa lagi ya? Apalagi pakai kayu
kayunya untuk kayu bakar. Kayunya untuk Iya. kayu bakar. Ya, terima kasih. Berarti ada manfaatnya. Nah, ada tanaman yang bermanfaat melalui buahnya dan juga ada tanaman yang bermanfaat melalui apanya Bu Ben itu? Bunganya. Atau tadi juga ada barangnya. Nah, bunga mawar tidak bisa diubah menjadi bunga matahari. Iya. Bukan bunga hati Bu Ben. Iya. Baik. Kemudian pohon jati itu. Pohon jati juga tidak bisa dipaksa berbuah seperti buah durian yang disenangi oleh Pak Imam itu buah durian. Iya ya Pak Imam? Nah, itu adanya seperti itu Bapak Ibu. Mari kita pelajari bersama nasihat dari Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, ya, sesuai kodratnya sendiri, dan kita sebagai guru tugasnya hanya merawat bahwa anak itu lahir sudah terlihat samar-samar, ya, sudah terlihat samar-samar, tinggal kita menebalkannya. Kalau dulu memang ada pendapat bahwa anak itu lahir sehelai kertas putih. Namun pemahamannya itu seiring dengan saya belajar mengikuti calon guru penggerak di angkatan 10 ini, saya menjadi sangat terbuka Bapak Ibu. Oh, jebolannya kayak gini ya, seperti ini, dan itu merupakan pemahaman baru, dan saya merasa merasa jadi menambah pengalaman banyak sekali untuk diterapkan di anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa anak kita itu lahir dari sudah samar-samar. Kita tinggal menerapkannya atau merawatnya dengan cara bagaimana untuk merawatnya. Nah, untuk kegiatan berikutnya kita itu perlu menanamkan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu tentunya sering mendengar ya, disiplin bolak-balik disampaikan. Sekarang Ibu mau minta pendapatnya dari Pak Imam, coba yang sudah berisok disiplin itu apa Pak Imam, monggo. Kalau menurut saya itu disiplin itu taat pada aturan, tidak keluar dari ketentuan yang ada, seperti itu Bu. Ya, terima kasih, bagus sekali. Iya, taat pada aturan itu disiplin. Kemudian Bu Umi, disiplin itu apa Bu Umi? Menurut Bu Umi, Disiplin menurut saya taat kepada aturan dan bertanggung jawab. Senang cara tanggung jawab Bu. alhamdulillah di sana sudah berbunyi taat pada aturan, di sana sudah berbunyi tanggung jawab. Berarti merupakan aturan yang apa? Wujudnya itu terbukti dengan adanya rasa tanggung jawab. Ia akan tercipta rasa tanggung jawab untuk anak-anak kita. Nah, di sini kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan menurut Gosen, beliau mengartikan bahwa disiplin itu juga artinya belajar. Ya, berarti kalau kita disiplin berarti kita sedang belajar. Ya. Nah, kesemuanya itu akan terwujud disiplin positif dimulai dari disiplin diri. Ya, diri kita itu yang harus disiplin terlebih dahulu. Nah, disiplin diri itu apa? Cara kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai agar tercipta
tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Bu Sumi kontak terus ya. Tidak seperti Bapak Ibu, namanya saya tadi judulnya kan sharing. Sharing berarti saya juga belajar dengan Bapak Ibu, belajar dari Bapak Ibu, karena kemampuan saya pun juga terbatas. Orang menungsa sing sempurna, kejabaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, di sini sudah terpampang bahwa tadi tindakannya itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan mulia yang seperti apa kita kepada anak-anak kita? Ya, tujuannya bagaimana kepada anak-anak kita terkait dengan disiplin. Pak Ismail, monggo. Ya, tujuannya Pak Ismail selaku Pak Guru itu ingin seperti apa anak-anak kita dalam menciptakan disiplin positif yang dimulai dari disiplin diri. Begitu Pak Ismail. Tujuan agar anak-anak disiplin adalah supaya apa yang kita harapkan kepada anak untuk membentuk karakter anak yang positif. Begitu Bu Sumi. Ya, baik. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Iya, sudah sampai ke karakter. Ya, karakter itu cakupannya sangat luas sekali. Tentunya karakter yang positif tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail. Tujuannya yaitu untuk menciptakan anak-anak disiplin diri dan dalam menerapkan tindakan sesuai atau tindakan atau perilaku anak-anak itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu siapa Bu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu Guru untuk menciptakan anak-anak kita sedemikian rupa sehingga memenuhi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya karena sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang sekarang sudah disebut dengan kurikulum nasional, itu diantaranya yang pertama apa nih Bapak Ibu? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian alhamdulillah. Dan itu sudah hampir setiap hari dinyanyikan oleh anak-anak kita bersama Bapak Ibu Guru, baik di kelas maupun dalam kegiatan yang lain. Bagaimana Bapak Ibu masih hafal ya lagunya ya? Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ternyata masih sangat semangat sekali demi untuk kesuksesan anak-anak kita. Bapak Ibu, tadi kita sudah sampai kepada nilai-nilai kebajikan. Saya lanjutkan.
nilai-nilai kebajikan tadi, di antaranya itu ada 6 yang profil pelajar Pancasila. Itu wujud nyatanya bagaimana, Bu? Wujud nyatanya itu akan kita sampaikan berupa teori motivasi. Kita hubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Itu menurut Diana Goosen. Ini saya lupa, mohon maaf karena saya ini jiplak, maka ini kurang ada Diana Goosen Bapak Ibu. Ya. Jadi teori itu bukan karya saya, tapi teori perilaku ini adalah dari pendapat Diana Goosen. Tahunnya berapa ya Bu Ena? Saya juga lupa, 1995 Pak ya, sekitar itu. Ya. Saya juga tidak begitu hanya membaca sekilas Bapak Ibu, jadi seandainya masih ada kekurangan ya kesalahan saya, mohon maaf. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu diantaranya motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu tujuannya untuk apa? Itu motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bu Baini sudah berangkat kasih dari pagi ke sini karena ngebut, misalnya dari rumah sudah jam 7 kurang seperempat, dan dari sini itu misalnya jam 7 kurang 5 menit. Kira-kira tujuannya Bu Baini, rasanya bagaimana Bu Baini? Untuk apa Bu Baini seperti itu? Yang pertama ingin menunjukkan tanggung jawab, karena saya sebagai PNS yang tentunya sesuai dengan janji dan sumpahnya yang dulu untuk menepati jam kerjanya dengan absen. Yang kedua, tanggung jawab terhadap lingkungan, karena saya sudah merasa dititipi murid atau peserta didik oleh wali siswa. Saya juga ingin mewujudkan harapan orang tua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Baini, sangat mantap sekali jawabannya ternyata. Jadi ternyata Bu Baini tadi menjawab dari kegiatan yang dilakukan Bu Baini pagi hari itu ya. Untuk apa tadi Bu? Yang pertama tanggung jawab karena sudah sumpahnya ya Bu, ASN. Terus kemudian yang kedua merasa dititipi, ya, merasa dititipi. Namun demikian Bu Baini tidak merasa itu merupakan suatu hukuman kan? Ya. Nah berarti itu sudah apa? Iya, berasal dari diri sendiri, sudah diyakininya. Nah, kalau tidak diyakininya itulah yang merupakan apa? Iya, motivasi eksternal, karena kita merasa engkonyong kayak konyong men aja dihukum lah, seperti itu. Nah, tetapi ternyata dari contoh yang Bu Baini sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai ASN, merasa sudah disumpah, jadi harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekarang yang kedua, motivasi eksternal yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain. Begini Bapak Ibu, Bu Wilujeng orangnya cantik, kemudian pakaiannya selalu bagus-bagus. Bu Sumi sering melihat Bu Wil, subhanallah, Bu Wil cantik sekali, bajunya bagus-bagus, dan ternyata sangat matching sekali karena penyanyinya alit, terus kemudian orangnya cermin siapa Bu? Cermin itu semuanya itu komplit Bapak Ibu, baik tindakannya, dari cara berpakaiannya itu sangat sempurna sekali, caranya istilahnya menaranya matching Bu Wil. Nah, tapi Bu Wil melakukan seperti itu karena apa? Punya rasa apa ya Bu Wil? Ingin dipuji. Nah, itu seperti itu gambarannya motivasi
motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, saya ternyata ingin dipuji, mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian untuk motivasi yang ketiga menurut dosen yaitu motivasi internal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Beni itu termasuk motivasi internal yang ada dalam diri kita sendiri yang sudah diyakini. Bu Beni, sudah diyakini oleh diri kita, jadi sudah mantap, sudah ikhlas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya tadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Orang yang seperti apa Bu Beni? Kalau Bu Beni melaksanakan seperti itu, tadi sudah disampaikan, seorang yang bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, dengan demikian kesimpulannya, nah motivasi inilah yang sangat luar biasa timbul dari diri kita, keyakinan diri sendiri untuk melaksanakan sehingga tidak merasa terpaksa seperti itu, karena lahir dari diri kita sudah dengan ikhlas. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, sebelum ke materi berikutnya, di depan ada 3 buah pertanyaan. Tadi kaitannya sudah ke teori motivasi, dan sekarang kita akan menuju ke materi berikutnya. Namun di depan saya tadi sudah menuliskan ada pertanyaan pemantik. Mohon nanti dijawab. Saya dibantu Bu Wil untuk membagikan kertas kepada teman-teman semua. Saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Tuliskan kata setuju dan tidak setuju dari pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 saya bacakan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Monggo. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, dihukum napi sing apik seperti itu. Hal yang positif itu setuju atau tidak panjenengan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan apapun bentuknya itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo dijawab sesuai dengan isi hati panjenengan. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar, semuanya bagus. Begitu Bapak Ibu. Berapa menit nih Bu Erna kira-kira untuk menjawab? Ampun dangu-dangu Mas Imam. Saya sudah. Ya, sudah. Silahkan Bu Wil. Nanti dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu. Tidak usah diberi nama. Ya, ya terima kasih Pak Kozin, Bu Mar, Pak Ismail ya. Ya, terima kasih. Ya, Bu Santi. Baik, ya terima kasih. Terima kasih semuanya sangat antusias ternyata. Mohon Bu Wil dibantu Bu Sumi untuk membacakan, monggo. Siapa dari teman-teman dari nomor 1. Nomor 1 Pilih. ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang tidak setuju itu Berapa Bu Wil? yang tidak setuju 1, 2, 3, 4. Berarti lebih banyak yang tidak setuju ya. Tidak setuju 4, lebih banyak yang Hukuman tidak setuju. dapat mendisiplinkan anak.
Ini Ya. kebanyakan sebagian besar tidak setuju. Ya, baik. Lanjut untuk yang Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kebanyakan dari Bapak Ibu ini menjawab setuju. Ya. Kalau saya sendiri tidak setuju. Oh, Bu tidak setuju. Ya. Kalau pendapat saya, pemberian hukuman itu dengan hal positif memang sementara itu bagus Ya. dalam jangka pendek. Tetapi jangka panjangnya nanti kalau anak itu tidak tidak diawasi atau tidak ada aturan terkait pemberian hukuman hal positif, mereka itu tidak akan melaksanakannya. Jadi pemberian hukuman dalam hal positif maupun negatif itu tidak efektif untuk diberikan dalam jangka pendek. Jadi di jangka pendeknya mungkin efektif, tapi di jangka panjangnya tidak efektif. Ya. Selanjutnya yang nomor 3, dari teman-teman banyak yang lebih setuju. Yang setuju itu lebih ada 4. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Teman-teman menyebutkannya kebanyakan setuju. Namun saya sendiri tidak setuju. Kenapa? Karena mobil tidak setuju. Memberi penghargaan itu termasuk pemberian motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu berarti dari luar, belum ada sikap atau perilaku yang sudah tertanam dalam dirinya meyakini adanya nilai kebajikan untuk misalkan itu karena dia itu belajarnya meningkat terus dapat penghargaan. Nah itu kan ada harapan bagi dirinya itu mendapat penghargaan. Sedangkan suatu waktu anak itu tidak mendapat penghargaan, tentu anak itu dapat penghargaan juga tidak. Saya malas-malasan, saya nggak akan berusaha yang lebih baik lagi atau semangatnya itu malah justru menurun. Jadi kalau dari saya penghargaan maupun hukuman itu tidak efektif. Karena bukan dari motivasi dirinya, tetapi motivasi eksternal. Ya, dari saya begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan sangat luar biasa jawaban dari Bu Wilujeng bahwa hukuman atau penghargaan itu tidak berasal dari internal diri kita sendiri, tetapi dari faktor eksternal. Ya, mari dari jawaban Bapak Ibu, saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa, itu sudah bagus sekali. Bapak Ibu sudah berkenan berpendapat pada kegiatan diseminasi siang hari ini. Mari kita dalami bersama Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab. Saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Tadi dari pertanyaan pemantik. Nah, kita lihat bersama Bapak Ibu. Tadi ada sudah sebagian yang disampaikan oleh Bu Wilujeng bahwa ketika anak Anda itu melakukan kesalahan, apakah Anda itu memberikan hukuman? Atau jika anak Anda berhasil melakukan sesuatu, apakah Anda juga memberi hadiah? Tadi sudah sebagian dijawab oleh Bu Wilujeng. Nah, dihukum oleh penghargaan menurut Al-Fiqh. Nah, yang pertama tadi pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wil untuk yang jangka pendek memang efektif, tapi jangka panjangnya nanti lama-lama anak jadi nagih lah beban. Iya, ada ketergantungan seperti itu. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Maksudnya bagaimana ya penghargaan itu bersifat menghukum? Misalnya kalau dulu kurikulum 13
Sebelumnya apa namanya, kurikulum apa ya? Nah, itu masih ada ranking ya? Iya, masih ada peringkat. Lah itu yang ranking 2 itu rasanya kayak apa? Udah kepengen ranking 1 kayak mau ya rasanya kepengen apa ya, supaya tidak terlancangi yang apa, ranking 3, terus ingin mempertahankan sulitnya bukan main, apalagi yang nomor 1. Iya, jadi apa, penghargaan itu menghukum. Maka dari itu pada kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking bahwa anak itu memiliki kompetensi sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Begini Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan contohnya misalnya dalam satu kelompok itu terdiri ada 9 orang atau 9 murid. Dan murid tersebut itu diberikan pertanyaan oleh Bapak Ibu guru yang seperti ini. Coba anak-anak, ini Bu Guru mempunyai beberapa gambar. Nah, gambar ini kalian amati. Apakah gambar tersebut itu ada kemiripannya atau tidak, atau gambar tersebut bahkan mirip semua 5-5-nya Bapak Ibu. Nah, dari penghargaan itu maksudnya mengurangi ketepatan itu begini Bapak Ibu. Nah, anak yang menjawab benar ya itu diberikan hadiah. Dan sekarang yang tidak menjawab dengan benar bagaimana? Mereka akan merasa bagaimana Bapak Ibu? Kecewa. Iya betul, Pemar akan merasa kecewa. Sekarang yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi jerone orang karu-karuan Pak Ismail. Nah, penghargaan seperti apa ini Pak Ocin? Nah, aku gelem rampung rokok orang rokok yang diwehi hadiah, asal diwehi hadiah. Nah, itu gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ada motivasi ya, tidak efektif. Nek wis ora diwehi hadiah, bagaimana Pak Joko? Ya, itu merokok lagi. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Yang berikutnya penghargaan merusak hubungan. Bagaimana ini penghargaan merusak hubungan? Ya, tadi sudah disampaikan. Bagaimana Pak Is penghargaan merusak hubungan? Coba Pak Is. Bagaimana Pak Is? Terima kasih waktunya Bu Sumi. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya, saya itu pembantu Bu Sumi ya membuatkan minum. Oh ya, terus kemudian setelah saya membuatkan minum, saya dikasih hadiah sama Bu Sumi. Hadiahnya ballpoint yang bagus. Nah, suatu saat ketika saya membuatkan minum lagi, diminta Pak Is buatkan minum. Nah, saya buatkan, tapi tidak dikasih hadiah lagi. Saya berkecil hati, wah Bu Sumi sekarang sudah tidak baik lagi dengan saya. Nah, jadi hubungan saya renggang dengan Iya, tepat sekali. Dari Pak Ismail. Iya. Hubungan saya karena saya perintah 2 kali Pak Is tidak diberi hadiah, terus jadi renggang. Pak Isnya merasa kecewa. Demikian juga penerapan kita kepada anak-anak kita, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana itu Bu Erna? Penghargaan menurunkan kualitas. Ini tingkatannya sudah tinggi Bapak Ibu. Jadi misalnya seorang mahasiswa itu sudah bisa untuk membuat karya tulis, ya. Kemudian karya tulis itu dibayar, ya. Dan dibayar ternyata setelah membuat berikutnya tidak dibayar. Terus kemudian seandainya dibayar pun itu nanti lama-lama, ya, orang itu serius sekali darah. Dalam artian dalam membuat karya tulis itu sudah tidak memperhatikan aturan-aturannya, namun hanya sesuai dengan kemauannya beliau seperti itu. Dan sementara yang
tidak seperti itu semangatnya ingin membuat apa? Membuat karya tulis yang sebaik mungkin. Itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mematikan kreativitas yang bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak disuruh untuk membuat puisi contohnya. Nah, anak-anak sekarang dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bu Guru ingin memberikan sebuah hadiah seandainya nanti anak-anak mampu membuatkan puisi yang terbaik seperti itu. Nah, ternyata puisi yang dibuat oleh anak-anak tersebut itu pikirannya itu apa ya? Engkau diberi hadiah, seperti itu, diberi hadiah, sehingga tidak memunculkan kreativitas dari anak itu. Dan sementara kalau misalnya kita tidak memberikan woro-woro terlebih dahulu, tetapi kita terus kemudian menyampaikan belakangan, mungkin kreativitasnya itu akan muncul. Tapi setelah seperti itu, di woro-woro terlebih dahulu, itu kemarin saya pernah praktek begini, lanyong sekarang beda lanyong juara berapa apa. Ada yang seperti itu namanya anak-anak. Nah, itu tugas kita kembali lagi Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu yang dari dalam. Pak Is kelas 1 Pak Is itu memiliki anak begini Pak Is, sudah bisa menggabungkan huruf demi huruf, terus menggabungkan kata demi kata, terus kemudian membuat kalimat. Itu dari dirinya itu sudah merasa bangga sekali, ya, merasa bangga sekali. Tapi ternyata oleh Pak Is diberi hadiah. Nah, itu anaknya nanti akan bagaimana Pak Is? Ngarep-ngarep, nggih? Bagaimana? Ketergantungan dengan hadiah. Iya, akan ketergantungan dengan hadiah itu. Nah, Bapak Ibu, justru dari kata-kata saya tadi bahwa anak-anak itu tadi dari kelas 1 bisa menggabungkan kata menggabungkan huruf menjadi sebuah kata, dari kata bisa menjadi sebuah kalimat, ya. Itulah yang merupakan penghargaan tersendiri, ya, tanpa apa? Tanpa ada campur tangan dari yang lain, dari diri kita sendiri sudah keluar Bapak Ibu. Dari unsur intrinsik itulah yang akan memunculkan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itulah yang muncul dari apa? Diri sendiri anak-anak itu, dari yang diyakini anak-anak itu tidak harus diberi hadiah. Ya, baik Bapak Ibu, sangat antusias sekali ya dari tadi. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Namun Bapak Ibu, saya aturi untuk merisani sebuah video sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya. Mohon saya dibantu Bu Wil dicek sound itu sudah terdengar suaranya apa belum? Coba. Nanti sudah diputar ternyata tidak terdengar suaranya. Nanti salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima.
Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi Bapak Ibu telah menyimak dari video yang sudah saya setelkan tadi. Silakan saya untuk minta pendapatnya kepada Bu Wilujeng bahwa kegiatan dasar manusia itu sangat bermacam-macam, di antaranya dan bagaimana penerapannya Bu Wilujeng, monggo selaku kita tugasnya sebagai pendidik. Dari saya tadi menonton video terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua rasa diterima dan kasih sayang,
ketiga kebebasan, keempat penguasaan, dan kelima kesenangan. Untuk kelima hal tersebut memang harus betul-betul dipenuhi, karena kalau salah satu ada yang tidak dipenuhi, pasti anak akan melakukan sebuah tindakan yang kurang sesuai. Sebagai pendidik, dari kelima kebutuhan dasar tersebut yang bisa pendidik penuhi atau mengusahakan agar anak memenuhi kebutuhan dasarnya yang utama, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Karena apa? Kita sebagai pendidik di sekolah dasar, yaitu anak-anak karakteristiknya usianya yaitu 7-12 tahun, dan masa itu adalah operasional konkret. Anak itu masih senang untuk bermain, masih senang belajar di luar ruang kelas. Jadi sebagai pendidik sebisa mungkin menerapkan pembelajaran yang bervariasi yang bisa memenuhi kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan, bisa melalui dengan metode permainan. Begitu dari saya, Bu Sumi. Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa penerapannya, yaitu tadi diutamakan kebutuhan kesenangan. Dengan merasa senang, anak-anak itu nanti ke depannya ya akan kita bawa kemana. Kalau anak-anak sudah merasa senang, akan mencurahkan kompetensinya, keyakinannya sendiri, berarti sudah mantap sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, dengan kita tanpa tidak memperhatikan kebutuhan yang lain untuk anak-anak kita, mari kita terapkan kepada kegiatan berikutnya. Ya, nah kita terapkan dalam keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, alasannya yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang ketiga, pernyataan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk universal dan positif yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Baik Bapak Ibu, itu untuk membuat keyakinan kelas tentunya ada peraturannya dengan kalimat-kalimat yang tidak panjang, terus kemudian tidak ada kalimat jangan, dan ini merupakan kesepakatan dari anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu, dan nanti akan saya berikan contohnya Bapak Ibu. Dan kegiatan berikutnya itu mari kita lihat kembali sebelum kita ke materi berikutnya. Di sini ada sebuah video lagi. Sebelum melihat sebuah video, saya lanjutkan setelah membentuk keyakinan kelas. Menurut posisi kontrol ya, itu menurut siapa ya Bu posisi kontrol ya? Menurut William Glasser. Iya, menurut William Glasser tahun 1995 Pak ya, bahwa kita sebagai guru itu sudah melaksanakan, namun kadang-kadang melaksanakan posisi kontrol itu kita tidak tahu bahwa kita itu harus menerapkan yang seperti apa dan bagaimana. Yang pertama itu posisi kontrol penghukum ya. Misalnya Pak Imam tadi, Pak Imam piket pagi, terus kemudian berjabat tangan dengan anak-anak, dan ada salah satu anak yang terlambat. Adik, karena kamu sudah hadir telat 5 menit, push up 10 kali. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu untuk penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah.
Itu kemarin saya memang begini Bapak Ibu, saya merasa setelah mengikuti CGP hati saya jadi merasa tergugah. Oh ternyata saya menerapkan di sekolah itu keliru. Saya sering menyampaikan seperti ini Bu Penny, anak-anak, apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru sudah menerangkan banyak sekali, ternyata kamu tidak mau memperhatikan diri Bu Guru. Memperhatikan penjelasan yang disampaikan. Nah, dari kalimat seperti itu anak-anak itu bisa membuat merasa bersalah. Nah, itu pengalaman seperti itu yang tidak boleh kepada anak-anak. Iya. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu juga termasuk contoh posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, dari kalimat itu masih ada ketergantungan. Dengan siapa ketergantungan anak-anak kita? Dengan gurunya lah, kata gua dilambung ibu guru apa-apa seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 4 itu sebagai pemantau. Nah, itu misalnya seperti ini Bapak Ibu. Narin sudah terlambat 15 menit. Maka dari itu sebagai konsekuensinya, karena Narin sudah terlambat 15 menit, nanti pada waktu jam istirahat Narin harus mengerjakan tugas dari ketertinggalan Narin tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau sebagai pemantau itu ada konsekuensinya, bagus apa tidak Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak Bu Bir? Kalau sebagai pemantau? Monggo dijawab Bu Bir. Kalau sebagai pemantau memang ada konsekuensinya. Boleh, karena konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita menanyakan anak terlebih dahulu alasan kenapa anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas kita. Tanyakan dulu alasannya, seperti itu. Ya, tanyakan dulu alasannya. Boleh pakai posisi kontrol pemantau, tapi ditanyakan dulu. Di sini ada konsekuensinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah posisi manajer. Nah, anak itu merasa akan dihargai, bahwa kesalahannya itu merupakan sesuatu hal yang lumrah. Kemudian anak itu nanti ditanyakan alasannya seperti apa. Kemudian kamu nanti setelah melaksanakan alasannya berarti tahu bahwa tindakan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak melanggar keyakinan kelas. Setelah itu kemudian anak itu akan merasa kedepannya mau seperti apa. Oh, kedepannya saya ingin memperbaiki diri. Dan dengan memperbaiki diri itu kamu akan menjadi bagaimana kalau memperbaiki diri? Saya akan tanggung jawab, akan mandiri, akan disiplin, misalnya seperti itu. Dan posisi yang paling tepat kita sebagai guru adalah posisi kontrol manager. Jadi bertanggung jawab dan menemukan solusi permasalahan sendiri anak-anak tersebut. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Sebentar saya putarkan video, tapi ini merupakan salah satu contoh dari ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang lanjutkannya lagi. Masih tahu apa nih? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Udah ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau racingnya hati-hati ya, karena nanti ini licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sekali sial aja kepleset. Benar Pak, sih nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk terus saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah ya Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani datang ke sekolah
aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Baik Bapak Ibu, dari sebagian tayangan video tadi itu menggambarkan bahwa Pak Guru itu mengambil posisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Ya, bagus ini. Kalau sebagai penghukum berarti kepada anak itu nanti akan menciptakan hal-hal yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, menimbulkan rasa dendam, keinginan bahwa aku biar disabet. Tapi kalau model sekarang sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Ya, maka dari itu kita selesaikan dengan kegiatan berikutnya, yaitu melakukan restitusi. Nah, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan berikutnya, untuk tahapan segitiga restitusi, nomor 1 itu menstabilkan identitas. Tadi misalnya sebenarnya itu Dani ya, harusnya diapakan dulu, distabilkan identitasnya. Nah, ditanya dulu permasalahannya apa, buat Dani sampai bolak-balik terlambat. Dan kemudian ya kita klarifikasi sebagai guru, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, sepertinya tadi Dani tidak ditanya apa-apa ya, langsung di justice saja oleh Pak Gurunya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya Dani itu tadi berangkat sekolah sampai terlambat ada alasannya. Ditanyakan alasannya seperti apa? Oh, saya karena gantian sepatu dengan adiknya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, bagaimana kendalanya Dani? Nah, mau jadi seperti apa besok kalau kamu sepatunya gantian terus? Barangkali Pak Gurunya memberikan solusi. Karena uangnya banyak, bagaimana memberikan hadiah sepatu untuk Dani ya, sehingga apa? Dicari kesepakatan, mendapat kesepakatan sehingga Dani bisa berangkat sekolah tidak terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan akan saya lanjutkan, ini hanya berupa contoh-contoh saja Bapak Ibu, praktik baik saya dari praktik keyakinan kelas, kemudian keduanya juga praktik untuk ini Bapak Ibu, demonstrasi kontekstual kemarin itu tentang budaya positif. Itu juga tadi sudah saya sampaikan, yaitu posisinya sebagai melaksanakan ini wujud nyata dari melaksanakan kegiatan segitiga restitusi tersebut. Dari 1, 2, 3 ini murid kita Bapak Ibu seperti itu. Kira-kira dari Bapak Ibu dari materi awal sampai akhir tadi, mari kita laksanakan refleksi. Bagaimana dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, kegiatan ini, diseminasi ini dari awal sampai akhir, perasaan Ibu itu seperti apa? Dan kemudian berikutnya, setelah Bapak Ibu menyampaikan perasaannya bagaimana, untuk refleksi berikutnya tolong Bapak Ibu menyampaikan beberapa kata yang berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan. Tadi itu apa saja? Seperti itu. Boleh satu kata, boleh berupa kalimat. Silakan Bapak Ibu untuk maju semua ke depan, silakan Bapak Ibu. Monggo. Kita melaksanakan refleksi. Yang putri barisan sebelah sana, ya. Ya, monggo silakan baris Pak Imam, Pak Joko silakan untuk melaksanakan kegiatan.
refleksi. Ya, ya, monggo disampaikan bagaimana perasaannya yang pertama, terus kemudian kalimat apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Monggo Pak Imam, mulai dari Pak Imam semuanya, oke? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sumi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Dari kegiatan ini saya mendapatkan hal-hal yang baru, pemahaman dan ilmu yang baru yang bermanfaat tentunya untuk pembelajaran di sekolah. Contohnya tadi sebagai kontrol penghukum ya. Di situ saya sedikit bercerita. Saya masih ada beberapa keyakinan kelas yang masih menggunakan kontrol penghukum. Contohnya kemarin ketika ada peserta anak didik saya mengikuti jam pelajaran olahraga itu tidak menggunakan seragam atau kaos olahraga. Padahal itu sudah menjadi keyakinan kelas kesepakatan bersama. Namun ada beberapa yang melanggar dan konsekuensinya itu sudah beberapa kali diingatkan, tetap saja masih tidak menggunakan kaos. Dan dengan berat hati, karena itu sudah menjadi keyakinan bersama, anak tersebut tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Namun setelah tadi saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa wah berarti itu belum tepat. Perlu dibentuk keyakinan kelas yang baru. Ya mungkin hanya itu dari saya. Semoga nanti saya bisa menerapkan di pembelajaran untuk membentuk karakter anak yang lebih baik. Terima kasih Bu Sumi. Ya, terima kasih kepada Pak Imam. Tepuk tangan kepada Pak Imam. Tadi sudah diborong semuanya. Iya, ternyata Pak Imam tadi sudah menyampaikan tentunya merasa senang ya, dan kemudian sudah ya memberikan tanggapan yang luar biasa, dan insya Allah semuanya ada yang mau bertanya? Ada tidak? Oh, sudah jelas. Ya, terima kasih. Monggo Bu Bilujal, satu kata saja. Oh iya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu kata dari saya mengikuti diseminasi budaya positif ini sangat merasa senang sekali karena saya dapat pengalaman baru, terutama tadi bahwa kita sebagai pendidik diperumpamakan sebagai seorang petani. Di situ kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah kodrat anak, tetapi kita hanya bisa menuntun, menebarkan lakunya untuk ke hal yang lebih baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu dari saya, Ibu Sumi. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Mat, monggo Bu Mat, bagus sekali ya. Cukup satu kata ya Bu, Ya. bahagia hari ini. Alhamdulillah. Banyak pengalaman dari Bu Sumi tentang disiplin positif. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa Bu. Nah, ini Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya pada hari ini telah dapat mengikuti diseminasi budaya positif. Saya merasa senang sekali dapat tahu apa itu yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Jadi akan saya coba nanti saya terapkan dalam mengatasi atau dalam kegiatan pembelajaran yang saya mampu di kelas 2 nanti. Ya, terima kasih sekali kepada semua guru CGP. Semoga sukses. Amin. Ya, terima kasih. Pak Jeko, monggo Pak Jeko. Terima kasih Bu Beni ya. Ya. Dari saya hanya satu kata, itu sangat bagus sekali. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Saya jadi bertambah ilmunya dan saya ingin menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari guru CGP ini. Itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Kocin, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Sumi yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif. Intinya semoga kita dapat menerapkan modul 134 ini pada sekolah kita tercinta ini. Demikian, terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kiranya kegiatan hari ini bisa disimpulkan bahwa kita tugasnya sebagai guru adalah wajib menerapkan dari tadi apa yang sudah saya sampaikan dari awal tentang budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Dari kami hanya cukup seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya. Dari saya cukup sekian. Akhirat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumiati SPD yang telah menyampaikan materi terkait diseminasi budaya positif di komunitas belajar ini. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Untuk acara selanjutnya ada penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir tentu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.